Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah bagaimana caranya latihan-latihan untuk membersihkan qalbu, membersihkan hati, dan tingkatan-tingkatan lalui dalam tinjauan dan kacamata ilmu tauhid. Mudah-mudahan dari hari ke hari ketauhidan kita selalu meningkat, ketaatan kita selalu bertambah, dan keimanan kita selalu istiqomah adanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemarin sudah kita sampaikan pembahasan tahalli sudah selesai. Kita sudah masuk yang kedua, yaitu tahalli, mengisi qalbu, jiwa-jiwa yang kosong setelah kita bersihkan. Dengan apa saja kita isi? Perbaikan akhlak, kemudian termasuk kita sinari dengan, kita hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Apa saja sifat terpuji kemarin itu sudah kita sampaikan garis besarnya. Taubat, kemudian khauf. Taubat itu biasa selalu kita taubat. Khauf itu adalah takut, selalu kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ikhlas itu berbuat sesuatu karena Allah, berbuat sesuatu karena Allah, termasuk makan karena Allah, bismillah. Nah, gitu. Minum karena Allah, jadi berbuat sesuatu karena Allah, ikhlas. Kemudian termasuk syukur. Syukur itu berterima kasih karena Allah janji kalau syukur Allah tambah, itu pasti. Itu tidak ada indahnya itu. Karena janji Allah itu tidak mungkin ikat janji itu, dan tidak pernah Allah ikat janji. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah, tambah, tambah dan tambah. Tidak akan dikurangi, ditambah. Jadi makanya kita selalu bersyukur. Besar kecilnya semua itu adalah kita syukuri. Kemudian yang kelima, sabar. Sabar itu adalah mengendalikan diri, menahan diri, mengontrol, baik dari kehidupan dunia, dari apa saja kita kontrol. Kan orang soalnya berbuat sabar, 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 iya. Kontrol diri itu, tahan. Kemudian termasuk zuhud, yang keenam, zuhud. Zuhud itu artinya hidup sederhana, tidak memperturutkan apalagi di luar kemampuan kita. Tidak talok jadi talok-talokan, tidak terkaha jangan dikah-kaha. Jadi zuhud itu jangan salah pengertian pula. Ada orang yang memahami meninggalkan dunia. Tidak boleh, tidak bisa dunia ditinggalkan, kecuali kalau kita sudah meninggal dunia baru selesai. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tetapi bagaimana kita itu adalah hidup sederhana. Yang penting hidup itu pas-pasan. Pas makan ada makanan, ada. Mau ke pasar, pas mau ke pasar ada mobil, udah. Pas mau kita kuliah ada duit untuk kuliah, selesai. Pas kita mau ingin beli makanan, pas ada duit, udah. Jadi pas-pasan. Jadi zuhud itu pengertiannya adalah hidup sederhana, bukan meninggalkan dunia. Karena ada yang memahami zuhud itu tinggalkan dunia, itu salah itu. Kita tidak bisa meninggalkan dunia ini kecuali kalau kita sudah meninggal. Ada yang memahami, oh tidak perlu itu, tidak perlu mobil, tidak perlu motor, tidak perlu rumah, tinggal setelah di kanan jauhi itu gitu.
Nggak perlu mobil, jalan kaki. Silakan ke saya. Nggak perlu ilmu, nggak perlu ini semuanya. Perlu. Jadi zuhud itu hidup sederhana, tidak memperturutkan itu. Nah, gitu. Jadi keenam zuhud, yang ketujuh redo. Ada yang menyatakan redo. Redo itu artinya menerima keputusan Allah. Yang diberikan oleh Allah terima. Allah mati-matian awak berusaha oleh Jawa sudah maksimal mungkin kita berusaha belajar, tapi segitu saja hasilnya baru. Iya. Redo. Nggak lain kalau digosok pakai rejo, bro. Ya, rasanya lah jadilah gitu. Lah maksimal, tapi segitu yang diberikan Allah, yang dititipkan Allah, terima. Redo. Jadi tidak boleh mencak-mencak gitu. Payah saya besok. Itu lebihnya. Nah, berikutnya. Tidak boleh. Pandai sembahyang. Itu miskin lah. Salat bukan untuk mencari kekayaan. Jadi orang yang redo, orang yang zuhud, orang yang tauhid, dia mengamalkan itu. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar paham, tapi diamalkan. Salat bukan untuk cari kaya, tapi cari ridho Allah. Makanya ilahi anta maksudi wa ridhoka. Ridho, keridhaan engkau. Kalau Allah ridho, tidak ada. Sudah. Ya narun, kata Allah, hai api, dia terang, dingin. Allah ridho. Jadi api itu daging bagi Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim. Ya Pak ya, jadi bakal itu. Api itu tidak panas bagi Nabi Ibrahim. Kenapa? Allah ridho. Nabi Ibrahim dalam api, dingin malahan. Mengikir beliau keluar. Pahamnya seperti itu. Karena Allah ridho. Jadi ridho Allah itu adalah maqamat. Dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid, maqamat itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, cari keridhaan Allah itu. Makanya Rabi'ah Al-Adawiyah, biasanya kalau di perguruan Islam itu dipelajari itu di kampus-kampus Islam. Jadi ketingkatan beliau itu adalah mahabbah yang sangat tinggi sekali. Makanya beliau menyatakan di dalam syair beliau, di dalam pemahaman beliau, ya Allah, aku menyembah kepadamu kalau karena takut oleh nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalamnya. Bisa dipahami ya? Ya Allah, kalau aku menyembah kepadamu ya Allah karena takut nerakamu, masukkanlah aku ke dalamnya. Bingung kan? Yang kedua, ya Allah, kalau aku menyembah kepadamu karena mengharap surgamu, maka jauhkanlah aku darinya. Makin bingung kan? Tapi kalau aku menyembah kepadamu karena ridhomu, nah, itu lain jadi itu. Api itu daging dong. Itu ridho. Jadi ridho maqamat yang tertinggi. Dingin kok. Tadi aku juga ini hujan. Jadi ridho itu menerima keputusan Allah. Dan terpenting di dalam kalbu awak, dalam hati awak sakit itu jadi tidak boleh. Allah tak sayang, Allah tak adil. Di umat Islam saat pun perlawanan tidak ada apa jadi itu, tidak ada pun perlawanan Allah. Tidak boleh.
Jangan sekali-kali jangan muncul dalam qalbu lintasan ingatan kita bagi seorang yang pamit seperti itu tak boleh. Serahkan semuanya sudah tuh ketentuan Allah. Tak boleh. Payah awak. Jangan. Ya Bu ya. Ridho. Kemudian tawakal. Tawakal itu sarahan sedolahnya. Wakil namanya itu. Contoh, gubernur kita undang, nggak bisa gubernur yang datang ke sini, tapi diwakilkan oleh Herman Tanjung. Maka seluruh aktivitas bentuk pembicaraan semuanya itu dibawa oleh Herman Tanjung ke sini, mewakili sang gubernur. Jadi serahkan semuanya, apapun keputusan, apapun kebijakan, pada PMK dari dialog durasiko nanti sampaikan ke Herman Tanjung, sampaikan ke gubernur. Jadi diwakilkan. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka serahkan semuanya kepada Allah. Jangan ragu. Tawakal. Jadi yang ke-8 adalah tawakal, menyerah, serahkan. Jangan ragu. Yang penting usaha kita dulu. Usaha sholat yang benar, usaha tahajud yang benar, usaha semuanya yang benar, usaha datang ke masjid yang benar, tuluskan niat yang ikhlas, usaha semuanya usaha maksimalkan. Tawakal. Sebelum pergi wirid segala macamnya, kunci rumah dulu, baru tawakal. Rumah terbuka. Roda itu kunci peletaknya itu. Datang melihat dia sudah biasa itu. Kenapa? Rumah masih terbuka. Saya tawakal. Itu tawakal yang salah itu. Ada seorang sahabat, kamu mau mana? Sholat. Sini dengan apa? Dengan kontak. Kontakmu dari ikat belum? Belum. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Kabeh runtuh tuh. Lagi kabeh lebih dunia baru tawakal. Kunci rumah dulu, latihan kompor dulu, latihan listrik kadang perlu. Kunci pagar, masuk dia melihat baru tawakal. Kunci udah dulu, perlu sebelum gempol. Dan dalam siap lagi mau hilang ya, baru tawakal. Melihat ini kan terjadi loh. Jadi tawakal itu sudah usaha maksimal baru serahkan kepada Allah. Salat yang rajin, banyak ibadah, segala macamnya, baru tawakal. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kebaikan pasti akan datang. Kemudian yang ke-9 adalah mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Kalau rentetan-rentetan itu sudah kita lalui, maka mahabbah akan datang. Rasa cinta, rasa sayang, rasa belas kasihan akan datang itu. Sayang awak, kalau tikar awak mungkin dah berganti, awak ganti selah awak pasal kuantir. Contoh kayak gitulah. Saya awak, masjid awak mungkin perlu yang awak perbaiki lagi. Di mahabbah, rindu, cinta dan sayang. Maka orang yang cinta, orang yang mahabbah, biasanya hukum sunnatullahnya dia akan merindukan, dia akan menyambui-nyambui. Awak sayang dengan awak, anak awak mungkin dia 3 hari yang hari seminggu baru. Tiok sawanta awak menyayanginya, bercium tiok sawanta. Kadang-kadang ada dilarang bagi dia ciumnya di kakak. Kakak kadang
Bapak Ibu sebagai ciumnya, dan sayangnya, dan cintoen. Mungkin Bapak Ibu ada handphone, warna HP gitu kan. Barangkali saja mau cari HP itu. Tidak ya. Tiup mining lah gitu. Nah, sekali tiup mining dong. Tidak ada dong. Sekali sampai ini tiup sama tahu jadi HP itu. Berarti orang cinta kepada handphone, iya. Dia saking sayangnya tiup sama tahu kalian. Coba tumbuhkan kecintaan kita ke Al-Quran seperti itu, ke ibadah seperti itu, insya Allah. Maka konsepnya ibadah itu dinikmati. Kalau dinikmati ibadah itu insya Allah bisa terang. Ya Bu ya. Jadi mahabbah, kecintaan akan timbul. Itu latih taroi qalbu kita itu la ilaha illallah. Ingatlah kita la ilaha illallah. La ilaha. Ingatlah kita dari qalbu, bukan hanya tenggorokan, seluruh organ kita la ilaha illallah. Jadi kajiannya itu la mawjud illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah. La ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maksud illallah. La ilaha illallah. Biasakan gitu. Qalbu kita itu insyaallah. Jadi kalau awak sayang kepada sesuatu, sesuatu awak sakui. Hampir mama tadi kamarilah atau yayang awak atau ibu awak atau suami awak, istri awak, tiup sebentar. Gambarkan saya kepada orang pacaran, tiup sebentar, disebut-sebut, dikana-kana, dingin-dingin, memanong, dingin bajalan, ingin udah, berdua, ingin udah. Sekolahnya ingat selalu, karena dalam ingatan, karena sudah menjiwai. Coba mahabbatullah itu juga seperti itu. Makanya kalau buku kita itu jangan lepas, tak boleh lepas. Jadi cinta kepada sesuatu itu selalu disebut-sebut, dimuliakan, disanjung-sanjung, dirawat baik-baik. Cinta kepada Allah, rawat. Bagaimana kecintaan kita itu jangan pudar. Cinta kepada ibadah, rawat ibadah kita itu. Kita hiasi, kita baguskan, kita mantapkan. Nah, ini dalam rangka kita cinta kepada Allah, maka ma'rifatullah, kita selalu mencari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya sangat penting sekali. Jadi mahabbah. Yang ke-10 adalah zikrul maut. Zikrul maut, apa artinya zikrul maut? Selalu ingat akan kematian. Makanya dalam metodenya ada mati sebelum mati. Mutu qabla an tamut. Matilah sebelum datang kematian. Nah, ada yang dibawa kepada salat sebelum disolatkan. Nah, juga seperti itu. Jadi artinya matikan qalbu kita terhadap terpaut kehidupan dunia ini sebelum, jangan sampai kehidupan dunia itu mematikan qalbu kita. Makanya ada dalam metodenya namanya Rabiatul Kubur namanya. Ingat akan kubur. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada 10 sifat yang dalam tafalli, sifat jelek, sifat buruk yang menodai, yang mendidik, yang meracuni, yang merusak qalbu, hati seseorang hamba itu, yang menjadi tabir antara hubungan seseorang dengan Allah
seseorang hamba dengan Allah, maka semua itu dibuang, disingkat, dihindarkan, maka masuk 10 sifat yang baik, namanya adalah tahalli, diisi dengan sifat yang baik-baik tadi. Taubat, khauf, ikhlas, syukur, sabar, zuhud, ridho, kemudian tawakal, mahabbah, zikrul maut. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin pandangan Imam Al-Ghazali, dan banyak sifat-sifat kebaikan yang lain. Itu yang pokok-pokok yang besar-besar saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sudah masuk kepada poin yang kedua, tahalli, mengisi jiwa yang sudah bersih, yang sudah kosong tadi dengan kebaikan. Itulah dia perbaikan akhlak dan sinari dengan sifat-sifat terpuji. Sifat terpuji itu ada 10 tingkatannya tadi, dalam rangka kita selalu mawas diri untuk selalu bermakrifat Allah. Innallaha la yanzuru, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat ila ajsamikum, kepada jasadmu, bentuk rupamu, walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat. Kalau dalam bahasa ilmu tasawuf namanya, sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak menilik. Menilik itu kalau kurang menembak namanya apa? Apa bidik? Bidik. Kalau di kampung aku nama menenok. Mungkin main panah atau menembak, kan ada sasarannya itu. Allah tidak melihat, Allah tidak menilik, tidak memandang kepada jasadmu, bentuk rupamu, bentuk wajahmu, keelokanmu, kegagahanmu, kecantikanmu. Walaupun yang zuru, tetapi Allah menilik, memandang, gitu, melihat kepada qulubikum, hatimu. Atau boleh hati tadi juga. Hadis yang disampaikan kemarin itu, gitu. Di dalam jasad anak Adam ada segumpal darah. Apabila baik dan segumpal itu maka baik hasilnya. Apabila rusak maka akan rusak hasilnya. Ala wa ya qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Yang dimukasi hati di situ adalah hati yang sebenarnya, hakikatul insan, nansabana manusia, nansabana orang berzawadah. Kali ini tidak ada gunanya itu. Iko karakter itu juga. Kalau bisa berpengalaman karakter ya. Cuma ditumpahkan di Allah di sini. Diserahkanlah. Kalau ingin baik maka perbaiki. Sebab itu Allah selalu mendalami ma'rifatullah, ilmu tauhid, dalam rangka kita adalah membersihkan cara pandang dan pola pikir kita. Kajian dunia itu banyak orang setiap ada. Orang yang hebat-hebat ada. Tapi bagaimana kita memperhalus dalam artian qalbu kita agar selalu Allah berikan yang terbaik. Jadi kalau sudah kita bersihkan, maka noktah-noktah, istilahnya bintik-bintik di dalam qalbu itu maka dia akan hilang. Ikul syai'un sakalapun tiap-tiap sesuatu adalah mencucinya. Wasaqalatul qalbu zikrullah, membersihkan hati, perbanyak zikir, membaca Allah. Dan kewatannya boleh. Kemudian tingkatan yang keempatnya adalah yang ketiganya, satu, perbaikan akhlak. Yang kedua, sinari dengan sifat-sifat yang baik, ada 10 tadi. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu mendekat kepada Allah, perlu, dan sangat perlu banget.
Gimana caranya? Ini salah satu. Datang ibadah mendekat kepada Allah, berbuat kebaikan cara mendekat kepada Allah, tambah ilmu mendekat kepada Allah. Kita tidak akan dekat kepada Allah kalau tidak ada ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin itu. Banyak orang yang tidak sholat karena dia memang tidak tahu hakikat sholat itu. Tanyalah itu. Paling dia kayak misalnya sholat itu apa? Aku punya wajib. Perintah siapa? Allah. Sudah itu. Bagaimana sholat itu? Hakikat sholat bagaimana? Sholat itu menyembah siapa? Kenapa harus sholat? Bahkan aku harus rukuk, sujud dan tagak segala macamnya. Kenapa dia harus rukuk saja? Itu ilmunya. Jadi biasa itu. Dan kalau dalam kajian ilmu tauhid, biasa kalau ada orang cuek aja, tak kalah kedengaran suara azan, biasa. Bapak Ibu kalau yang sudah diizinkan haji dan umrah, yang sudah Allah takdirkan, mungkin awak yang biasa di tanah air kok, alun waktu sholat masuk ada kalau sholat zuhur apa yang sebelum atau yang soleh enggak masa gitu kan? Soal kalau yang kurang azan itu kok tidak bisa sholat dalam masjid dalam. Ini yang beda di luar. Ya Pak ya. Awak lewat sebentar, mungkin pernah awak ketinggalan kurang azan baru awak turun dari hotel gitu kan, pagi gitu kan. Atau malahan mungkin aduh ketinggalan awak, malah orang mulai sholat awak salih orang-orang yang kadai-kadai itu jadi nunggu kadai sholat. Ya Pak ya. Kenapa samakah kelipatan sholat di depan kedai dengan sholat di dalam Masjidil Haram? Tidak sama itu. Tidak. Sholat dalam Masjidil Haram itu 100.000 bandingan dengan sholat yang lain. Sekali di situ 100.000 lebih yang lain. Kalau Masjid Nabawi 1.000 hadisnya. 1.000 kali awak sholat di situ atau sekali sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Di Masjidil Haram atau pinjau sholat di buku kadaya. Kenapa? Lah tak biasa. Intinya itu udah jadi kebiasaan. Makanya kita sampaikan kepada rombongan-rombongan kita atau bapak-bapak, ibu-ibu, sholat wajib dan sunnah wajibkan di masjid. Jangan di hotel, bukan di hotel, jangan di rumah. Masuk 20 juta, 25 juta, apa ilalo kemarinnya? Biar dipiting namanya memang. Hampir 10 juta, apa ilalo katanya? Rugi aja. Nah, makanya sholat subuh itu sebelum subuh jam 1 jam 2 itu udah turun. Nanti kami selalu ya rangki-rangki wadah panen segala macamnya. Makanya ibu itu jangan lanjut dulu. Biasa contoh itu sekarang. Biasanya kalau yang itu kan suka belajar. Artinya apa? Bahwa sudah menjadi kebiasaan. Awal itu awak aja. Semakin dekat kepada Ka'bah itu, batu hitam itu Hajar Aswad di Hijr Ismail itu semakin gede, semakin besar kelipatan pahalanya. Siapa yang mengejar selalu ke Raudhah itu kan taman di antara taman-taman surga. Makanya karpet itu beda, berbeda dengan karpet hijau, gitu kan? Ya Pak ya. Nah, jadi artinya apa? Bahwa sudah kebiasaan. Jadi ada orang mendengar suara azan yang biasa, karena sudah kebiasaan. Ditambah ilmu dado, mendengar weda ada, baca buku mulai awal pada sekolahnya tuh, ulang salah sebenarnya. Jadi makanya iman itu kata Rasul selalu diperbaharui. Jadidu imanakum kata Rasul, perbaharuilah selalu iman kamu, perbaharui selalu. Oh makanya awak kadang-kadang sekali sebulan, kadang sekali 3 bulan, 4 bulan, oh perbaharui. Onda tiswanta awak cuci, menjalankan ayo rumah awak berasihan awak cat segala macamnya diperbaharui tarui. Apalagi anak-anak ibu
ilaha illallah. Biqauli, maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak selalu. Jadi artinya banyak membaca la ilaha illallah itu memperbaharui iman. Itu kesimpulannya di situ. Kalau di Minang namanya kok lapor dikajari terus diperbarui. Kalau kata itu sih lo pakai. Perbarui selalu. Udah ke pertanyaan Bu, boleh? Ada Ustaz. Jangan lupa ya Pak. Jangan lupa ya Tidak. Ada awak pergi ke Mekah tu kan? Ya. Undang lazan. Yo. Awak pergi ke sana kan? Ya. Tidak bisa awak bangun di tengah jalan saya. Ya. Mana sah tu Ustaz? Tidak Pak. Kalau sholat sah tidak sahnya lari kepada rukun dan syarat. Kalau memenuhi rukun dan syarat sah. Tentu nilai kelipatannya berbeda. Nah, gitu. Jadi maka usahakanlah sholat itu sedekat mungkin. Makanya kalau hari pertama itu memang kamu kecolongan gitu kan. Kalau sangku di kampung awak yo, lazat betul. Iya Pak, dia bayangkan. Dalam pandangan imam, selagi di dalam kawasan kedengaran suara imam utama, imam utama loh, di Masjidil Haram loh, imam utama, maka itu dianggap masih dalam lingkungan Masjidil Haram. Walaupun kita sudah berada di jabatan, kan sampai ke jabatan tuh, sampai ke hotel Grand Mekah itu loh. Artinya apa? Bahwa kita posisinya usahakan hari pertama memang tuh biasa loh. Biasa kan karena itu tuh biasa lah gitu kan, kalau belum terbiasa di sana. Tapi hari berikutnya baru kita pasang metode lagi, sampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu, kita berangkat sebelum waktu maksud sholat, usahakan sholat rawatib di sana. Gitu. Jadi di hotel itu cukup sekedar istirahat biasa saja. Sudah istirahat sudah, habiskan waktu kita di sana. Awak kemari untuk ibadah. Ndak payah piknik, apa? Cuci mata, bukan itu ibadah. Itu penting. Jadi selagi dalam pandangan imam kedengaran suara imam atau suara pimpinan sholat utama itu masih dianggap dalam lingkungan ibadah dalam Masjidil Haram. Walaupun kita sudah berada itu sampai di jembatan, itu sudah di jembatan itu sudah lalu. Kalau masuk di arahnya tempat itu Safa, Marwah itu sudah sana. Jadi insya Allah masih. Tapi kalau sudah tidak kedengaran lagi, sudah jauh, rugi kita. Oke, teknis itu nanti. Teknis itu. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang lain? Tentang masalah pembahasan kita tadi. Jadi, takhalli sudah. Kemudian tahalli sekarang. Sudah masuk kita kepada tahalli. Itunya, diantaranya adalah perbaiki akhlak baik. Selalu kita pasang, kita siapkan, kita sebarkan kebaikan-kebaikan, akhlak baik. Kalau tidak baik, tidak usah. Kemudian termasuk dalamnya sinari dengan kebaikan-kebaikan, ada 10 sifat tadi, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah itu ada beberapa tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui. Satu, cara mendekat kepada Allah itu diantaranya adalah yang itunya melalui tingkatan syariat. Tidak boleh tidak sia saja orangnya manusia untuk menyembah mengabdi kepada Allah, pasti dia melalui aturan-aturan syariat. Jadi apa itu yang kita bahas? Syariat.
Syariat itu artinya bahwa sesuatu yang diberikan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang hidup di kala itu. Terus sahabat kecil, sahabat besar, sahabat kecil, tabi'in, terus ke bawah. Para aulia, para guru-guru, terus kepada kita. Itu syariat. Kita tidak tahu tentang sholat ini kalau tidak ada aturan syariat. Karena Allah tidak pernah dibuat langsung dari Allah. Tidak Rasulullah jadi Jibril. Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak. Kita tidak bertemu dengan baginda Rasul. Tapi syariat itulah yang nyampai kepada kita. Dari siapa? Dari para ulama dan guru-guru kita. Nah, balik ke ulama. Kawan ini ulama kan dibenci, dimusuhi. Itu bahaya tuh. Hukum karma itu berbahaya. Doanya para ulama itu mustajabah. Itu ada cerita. Ada riwayat dulu di Yaman, di mana itu ada beberapa anak muda ingin jahil kok ingin mengajar ulama apa? Beberapa anak muda. Awak kena jual lah ustaz tu, ulama tu, buya tu, kiai tu. Baca doa, masuk dalam dalam doa orang betul kok. Awak kena jual, ikhtiar lah mati kalau bayangan. Masuk kawan, berpikir mungkin bawa biarkan ulama tu. Ulama kan tolong solatkan ini jenazah. Nomor 3, yo. 3 kali. Nan kali solatkan kau kurang itu atau orang meninggal. Jadi awak barang peko kurang meninggal. Kita nyawa dia. Nan kali solatkan kurang nanibui atau orang meninggal. Kurang meninggal kecil. Nyata sekali lain. Nan kawat solatkan kini ko kurang nan meninggal atau orang nanibui. Kurang nan meninggal saja. Baik, kita solatkan. Disolatkan. Solat jenazah biasa 4 takbir. Karena laki-laki untuk mobil laku. Sekarang siap sholat jenazah, beliau berangkat pergi. Tentu juga adalah karena kerajaan biasanya, karena kerajaan satu itu. Awak kadang-kadang dari gue, boleh. Sekali 2 kali, tidak hidup. Boleh. Yang kita nonton kira kaku juga mati. Benar meninggal, tidak ada moal. Makanya jangan main-mainkan ucapan, apalagi ucapan ulama. Makanya ada kitab yang beredar, buku yang beredar dari ulama beracun. Dengar ceramahnya Ustaz Hidayat. Tidak bisa dimain-mainkan. Ulama itu penyambung Allah dan Rasul. Dari Allah, malaikat Jibril, para nabi dan Rasul, ulama. Hati-hati itu. Makanya Rasul menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Warasatani kata Rasul, pewarisku. Tidak sampai main itu. Apalagi kalau ulama-ulama yang amaliyah beliau sangat banyak sekali. Itu tidak ada ruang dan waktu, tidak ada hijab, tidak ada yang batil. Penawar dengan saya itu dulu riwayat buku awak pada perkara pada dulu. Tidak lama di situ masuk ke beliau. Beliau udah baik buku. Dan mohon maaf, aku sendiri mengalami kayak gitu bapak ibu. Aku baru di posisi batu. Banyak pemuda di situ hanya batu boleh terima. Nah kawanku dari rumah guru 3. Nah awak jauh. Ayah awak lewati batang ayah, gunung, kemudian sawah. Suatu saat saya jual, awak mengecek kamar rumah awak. Mak
Awak pikiran ini kamu ujang Pak. Di ujang salantraku yang mengisi keamanan ini kau lagi. Tolong pulih lah. Ini lama. Nyuturi di kawan tu, masuk di batang ini. Nyusapin di kawan tu, yang ada mengisi kamar mereka tadi. Ya, mak awak pegang lagi. Aduh, aku dulu, tolong dulu. Di mana kau? Awak. Baca sejarah Syekh Burhanuddin. Itu beliau bukan sembarangan itu, orang yang hebat. Ada istilahnya itu ilmu darah. Hati kecil kita itu sudah mengatakan jangan. Apa itu? Ini kalau payah ada dulu. Tapi kadang awak kan tak mau pupuk itu. Orang soleh, orang alim itu dipupuknya subur. Jangan payah ini deh, bekola sama tanah. Payah ada dulu teman. Kalau orang dulu namanya ilmu galak istilahnya, ilmu raso, firasat kalau inilah itu istilahnya. Makanya dengan ulama jangan. Ulama itu adalah sangat mulia dalam pandangan Allah dan Rasul. Ya, tapi ulama yang sebenarnya kita kajian juga terus. Jadi makanya mendekat kepada Allah caranya tingkatannya adalah melalui syariat. Siapa yang membawa itu, yang menyampaikan ke kita itu adalah para guru dan buya-buya kita, para ulama. Awak tidak tahu mengaji, tidak pandai sholat, tidak pandai baca Al-Quran. Kalau tidak berkah, tidak barakai guru-guru awak dulu. Beliau menyastu awak, menjawab mengaji. Beliau latri awak begini, beliau lampui begini. Biarlah tidak beradu. Tapi awak tahu dengan Allah, kenal dengan Al-Quran, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Jadi tingkatan syariat itu tidak boleh diabaikan.